sangat tertarik dengan sains dan juga saya mengikuti OSK sejak kelas 1. Manfaat yang saya rasakan dari OSK adalah saya menjadi lebih mengerti pelajaran IPA dan juga komik yang Quark sediakan itu sangat bermanfaat. Saat mengikuti OSK 2023, saya berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengerjakan suatu proyek. Selain fun, saya juga berpengalaman untuk bekerja sama dengan teman-teman dan lembaga masyarakat untuk mengolah sampah dan belajar tentang materi. Terima kasih OSK untuk ilmu dan kesempatannya. Halo sahabat Quark, saya Abraham Nararia Rahijamiko, biasa dipanggil Abang. Saya tertarik ikut OSK karena tertantang untuk mengembangkan pengetahuan dan kreativitas saya di bidang sains dan teknologi. Manfaat yang saya dapatkan banyak sekali. Salah satunya adalah banyaknya kesempatan edukasi dari Quark. Banyak ilmu yang saya terima yang membangkitkan semangat dan percaya diri. Sejujurnya, saya pernah merasa ingin menyerah dalam pengumpulan proyek final. Setelah saya mengikuti webinar dari Quark, semangat saya timbul kembali. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak terima kasih pada Quark yang menyelenggarakan OSK. Sukses terus Olimpiade Sains Quark. Yeay! Halo Sobat Quark, perkenalkan nama saya Muhammad Hilal Arif, peraih Absolute Winner Olimpiade Sains Quark tahun 2016. Bagi saya, komik Sains Quark adalah bagian penting dari perjalanan prestasi saya sejak kelas 1 SD hingga saat ini. Melalui Olimpiade Sains Quark, saya bisa melatih ilmu dan rasa ingin tahu saya di bidang sains, sehingga saya bisa meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Alhamdulillah, sekarang saya mendapatkan beasiswa Indonesia Maju untuk melanjutkan studi di University of New South Wales, Australia. Terima kasih, Quark. Ini yang lomba Quark dapat beasiswa ke New South Wales. Hai sahabat Quark, saya Lintang ini dari SD Unggulan Ali-Alu, finalis OSK 2023 level 3, dan alhamdulillah meraih medali bronze. Kesan saya, OSK itu sangat menantang tapi menyenangkan. Manfaat yang saya rasakan, ikut OSK, saya terbiasa bereksplorasi dan berlatih menemukan solusi dari masalah di sekitar. BRI kemarin tuh ada kiris ya kayaknya. Saya bakal dapat Halo speakers, udah tahu tentang Speak Project belum? Yuk kenal lebih dekat dengan Speak Project. Awal mula Speak Project hadir di tahun 2016 dengan misi sederhana. Kami hadir untuk memberikan pelatihan seputar public speaking. Kelas pertama kami diikuti oleh 40 orang. Speak Project terus bertransformasi. Hingga saat ini, lebih dari 15.000 peserta berhasil berkaya skill melalui pelatihan komunikasi dan digital, serta berdampak positif pada perkembangan karir mereka. Karena kami adalah sebuah lembaga pelatihan komunikasi terbaik di Indonesia, berbagai macam topik pelatihan komunikasi bisa kamu ikuti. Kelas di Speak Project terbagi menjadi 4 kategori kelas. Di antaranya, yang pertama, kelas reguler. Kelas ini bisa diikuti untuk peserta umum. Yang kedua, corporate in-house training. Pelatihan ini diperuntukkan bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Yang ketiga, mini class.
Yang keempat, exclusive private class. Dan seluruh kelas di Speak Project menyediakan kelas dalam bentuk offline, online, maupun hybrid. Mau ini nggak? Mau Fasilitas yang Anda dapatkan berupa e-modul, sertifikat, mentoring, live bersama mentor, dan masih banyak lagi. Kamu pengguna kartu prakerja? Jangan khawatir. Kelas di Speak Project tersedia bagi pengguna kartu prakerja. Copywriting mulai dari konsep dasar sampai tips and trik bagaimana caranya menghasilkan copywriting yang tepat. Ayo, saatnya perkaya skill dari sekarang. Kamu akan dimentori secara khusus bersama mentor-mentor persembahan dari Speak Project yang sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Makin perkaya skill, jago komunikasi, jago public speaking, di sini tempatnya. Kini, kelas Speak Project tersedia di berbagai platform digital. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.speakproject.id. Halo, nama saya Gigi. Halo, selamat sore, mami-mami, adik-adik, mungkin juga ada ayah juga di sini. Selamat sore semuanya. Kok saya tidak bisa mendengar? Sore, Miss. Hai, selamat sore Ibu. Sore. Hai. Oh iya, saya mau memperkenalkan diri. Saya dengan Dinda dari Hai. Yang sore hari ini akan menemani mami-mami beserta adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai nih, kayaknya Kak Dinda ingin sekali bisa melihat wajah dari mami-mami dan adik-adik yang ada di sini. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya, kita saling menyapa. Halo Brigita, halo Bu Mulyati, halo Bu Coir, halo Adrin, salam kenal ya. Halo Melvin, mau Bu, halo Mama Melvin, nah lebih benar ya. Halo Mama Melvin, halo Safiani, hai semuanya. Nah, di sini Kak Dinda mau bertanya nih, bagaimana perasaan mami serta adik-adik di sore hari ini? Hai. Senang sekali bisa berjumpa. Nah, Kak Dinda nih mau ngeliat nih, bagaimana sih perasaannya mami-mami dan adik-adik di sore hari ini. Mungkin bisa dengan menggunakan kolom chat, bisa mengecek gambar emotikon-emotikon yang ada. Misalnya nih, Kak Dinda hari ini sedang senang sekali saya matanya berbentuk hati karena bisa bertemu dengan adik-adik dan mami-mami di sini. Coba Kak Dinda mau melihat nih bagaimana ada yang sedang berbunga, ada hati di mana-mana, ada yang kayak Kak Dinda juga matanya ada hatinya, senang sekali. Ya, ada apa lagi? Oh, ada yang ngasih jempol juga. Makasih Rafarda. Ada yang tersenyum. Anak bahasa Inggris bagus. Dengan kita bisa mengutarakan apa kayak suasana hati kita, nah itu juga bisa menghasilkan vibrasi positif juga untuk orang-orang sekitarnya. Dan Kak Dinda sangat senang di sini semua terus ada yang mata hati, yang tertawa. Terima kasih semuanya. Oh, senang sekali Bu Susi, so sweet sekali. Senang deh melihatnya. Oke, hari ini Kak Dinda tidak akan sendiri. Kak Dinda akan ditemani oleh teman Kak Dinda yang bernama Ibu Sandika Dewi. Hai Ibu Sandika Dewi. Nah, Ibu Sandika Dewi ini siapa sih? Mungkin penasaran ya. Nah, Ibu Sandika Dewi adalah CEO dan founder Speak Project dan juga MC profesional dan communication trainer. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita akan mengobrol-ngobrol dan juga mendapatkan apa ya ilmu-ilmu bagaimana kita nih sebagai parents nih menghadapi generasi alpha, ya
Generasi Alpha itu memang sangat-sangat unik dan sangat menarik dan sangat challenging buat mami-mami tentunya ya. Nah, di sini nanti Kak Dinda akan ngobrol-ngobrol dengan, ini manggilnya ibu apa kakak ya enaknya ya. Kakak Sandika apa kakak Dewi? Biar kita lebih akrab gitu ya. Aja biar kita Oh bisa iya, dekat sama adik-adik semua dan mami yang ada di sini. siap Kak. Berarti panggilnya Kak Dika ya? Apa Kak Dewi ya Kak? Biar nggak salah nih. Panggilnya Kak Sandi aja. Kak Sandi. Tapi Oh, kalau saya Sandi itu Kak Sandi di sini dari bikin siapa tuh? Oke, nah sebelum sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan Kak Sandi ingin nih memperkenalkan tentang apa sih Speak Project. Nah sebelumnya sebentar, Kak Sandi. Nah Kak Sandi mungkin di sini tadi kan mami-mami sudah melihat ada sedikit tentang Speak Project nih. Jadi mungkin biar lebih ini juga, Kak Sandi bisa menjelaskan apa sih Speak Project itu. Silakan Kak Sandi. Oke, terima kasih banyak Kak Dinda. Boleh kakak juga ya, biar kita jadi Oh iya kakak-kakak. boleh. Kakak-kakak temannya adik-adik di sini ya. Oke, terima kasih Kak Dinda. Halo mami-mami dan adik-adik semuanya. Selamat datang di sesi kita kali ini. Ini menuju Olimpiade Science Award 2024. Jadi perkenalkan, saya Sandika Dewi selaku CEO Speed Project dan saya akan izin share screen di sini terkait kenalan ya. Biar bahasanya nggak kaku-kaku banget. Jadi di sini aku akan memperkenalkan tentang Speak Project itu apa. Ada yang sudah follow Instagram, follow Instagram di Speak Project ada banyak sekali program Sorry, putus-putus, Kak. khususnya ada sebenarnya caranya gitu ya. Halo, Halo Kak Sandi, Mas. mohon maaf Kak, terputus-putus Kak suaranya. Oke, Oke. mungkin Kak Masih Sandi, putus-putus ya? iya putus-putus Kak. Masih ya? Oke. Sebentar aku coba setting up dulu ya, biar nggak putus-putus. Oke, baik sambil kita menunggu Kak Sandi yang sedang mengatur sinyalnya nih biar nggak putus-putus, Kak Dinda mau tanya, siapa di sini yang sudah mendaftar Olimpiade Sales Rock 2024? Coba Kak Dinda melihat angkat tangannya yang sudah mendaftar. Oke, yeay, sudah pada mendaftar ya. Wah, nanti ini ya jangan lupa tetap membaca komen squad sehingga nanti dalam mengerjakan soal-soal yang ada bisa dikerjakan ya. Wah, banyak nih. Wow, 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 wow. Senang sekali. Nanti bagi yang belum daftar bisa segera daftar ya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama mengikuti Olimpiade Sains, ilmu dan pengetahuan baru. Apa sih? By the way, di sini mungkin ada yang mau sharing gimana ada yang pertama kali ikut OSK? Kalau Kak Dinda boleh tahu. Suara aku ada aku Ya, halo Kak. masih Kak aman Sandi. apa masih putus? Suaranya sudah, coba Kak bisa bisa Udah dibuka menarik. lagi. Oh, Kia baru Aman pertama. ya. Oke. Aman ya. Ya, aman Kak, silakan. Aman. Oke. Oke, selamat sore semuanya, adik-adik semuanya dan teman-teman yang hadir di sini. Jadi di sini aku akan memperkenalkan tentang Speed Project itu apa sih, gitu kan. Nah, jadi Speed Project ini sebuah tempat lembaga pelatihan yang fokusnya adalah gimana caranya kita bisa adik-adik, edukasi para orang tua, guru, ataupun bahkan pekerja, mengedukasi dari sisi soft skill komunikasi. Jadi kita ada banyak sekali. Dan visi kita adalah menjadi pusat pelatihan komunikasi yang inklusif Atau dan mau orang buat apa namanya? pribadi. Nah, beberapa visi kami di Speak Project ya, dia kita masih memberikan komunikasi, pelatihan public speaking, dan masih banyak lagi. Nah, ini Instagram kita dan kita ada TikTok juga, kita ada YouTube ya.
teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, Mami-Mami ya, khususnya yang hadir di sini, bisa follow Instagram kita di @speak.project, juga ada program ada di setiap kelas sebulan sekali. Pas banget besok kita ada mini kelas offline di Bekasi. Ada yang rumahnya Bekasi di sini? Ada yang rumahnya di Bekasi nggak ya? Ada yang rumahnya di Bekasi, besok bisa meluangkan 3 sampai 5 jam setengah 5 sore, selama 2 jam. Dan kita juga ada program training untuk corporate, untuk bekerja sama dengan instansi baik di kita juga ada program private one on one belajar public speaking, dan cuma belajar public speaking. Nah, kita juga ada program masterclass public speaking dan masterclass master of ceremony. Kalau yang masterclass 8 kali secara offline dan online. Yang bisa ikut siapa nih Kak? Nah, untuk kelas Speak Project yang bisa ikut itu usianya 17 tahun ke atas. Jadi diperuntukkan untuk tua, untuk guru-guru, untuk profesional, atau pebisnis, siapapun yang usianya sudah di atas 17 tahun. Nah, ini market yang baru saja aku sampaikan gitu ya, yang bisa ikut di program kita dari usia 18 sampai dengan kurang lebih 35. Kalau di atas 35 tahun bisa nggak? Bisa banget. Nah, ini yang sudah kita lakukan kerjasama. Jadi Speed Project sejauh ini sudah bekerja sama dengan kementerian banget karena kita bisa mendukung terselenggaranya program OSK, Olimpiade Siswa. Boleh kasih tepuk tangan untuk rekan-rekan kakak-kakak dari Olimpiade Siswa ya. Nah, ini adalah mentor-mentor yang ada di Speak Project. Ada aku sendiri, ada beberapa mentor-mentor lainnya yang latar belakangnya mereka adalah praktisi komunikasi. Ada yang punya TV, ada yang trainer, ada yang podcaster. Barangkali di sini adik-adik ada yang mau jadi YouTuber, podcaster. Nah, nanti bisa belajar lewat orang tuanya ambil kelas public speaking di Speak Project. Nah, ini tapi kalau adik-adik semua apa namanya bahwa Speak Project itu kita nggak cuma kasih pelatihan aja untuk anak-anak yang non disabilitas. Nah, kita juga bergerak dan mendukung serta kegiatan yang sifatnya inklusif. Jadi kita kasih pelatihan gratis untuk teman-teman disabilitas. Pelatihannya seputar apa? Pelatihan komunikasi, pelatihan public speaking, dan pelatihan MC. Untuk teman-teman disabilitas netra dan daksa. Nah, ini kelas-kelas kita yang sebelumnya, ini kegiatan kita, ini yang sudah berjalan. Kemarin kita bekerja sama dengan Kartu Prakerja, ini eksklusif program one on one-nya, jadi kita bisa datang ke rumah pesertanya atau peserta bisa datang ke kantor kita. Nah, ini adalah dua dari alumni yang sudah pernah ikut di program Masterclass. Jadi sejauh ini Speak Project sudah memberikan pelatihan lebih dari 18.000 alumni di seluruh Indonesia, baik offline, online, hybrid, dan sebagainya. Ini rekanan-rekanan yang sudah bekerja sama dengan kita atau kita sebutnya sebagai mitra kolaborator. Dan terakhir, kemarin kita juga terpilih menjadi salah satu finalis di program Smart Change Female Founders Accelerator tahun 2023. Cukup sekian perkenalan tentang Speak Project dari saya. Barangkali mami-maminya ada yang mau ditanyain atau pengen pengen apa namanya mengikut sertakan anaknya yang usianya udah di atas 17 tahun. Kak, kalau misalnya aku usianya masih SD, SMP, bisa nggak belajar public speaking? Bisa banget, karena Speak Project juga punya program khusus untuk anak-anak dan remaja. Untuk program anak dan remaja ini, saat ini kita membukanya program yang eksklusif private. Cukup sekian kenalan dari saya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh banget. Dan saya akan Oke, terima kasih Kak Dika. Wow, Speak Project ini ya, apa? Kak Dina malah jadi penasaran nih, jadi pingin belajar juga biar bisa MC lebih bagus lagi. Oke Kak, mungkin dari Mami-Mami ada ingin bertanya nih tentang Speak Project. Misalnya cara daftarnya atau sistem mengajarnya bagaimana gitu, boleh sekali loh. Mungkin kalau mau langsung bertanya bisa unmute
Bisa langsung bicara dengan Kak Dika? Oh iya, sebelum sebelum sesi bertanya, aku mau share screen agenda besok ya. Jadi besok tuh kita ada kelas mini kelas offline di Bekasi. Nah, ini dia program kelas kita. Ini fokus kelasnya adalah public speaking untuk meningkatkan keterampilan bagi teman-teman yang sedang bekerja atau yang sambil bekerja begitu ya di gimana caranya public speaking ini bisa menunjang karir, kemudian bisa menunjang bisnisnya. Barangkali ada mami-mami juga yang punya usaha, pengen simalin skill public-nya. Harganya 9 promo hanya 150 rupiah. Itu sasarannya kelasnya besok. Ini boleh di screenshot. Aku izin share ini di kolom chat, boleh nggak ya, Kak Dinda? Oh, boleh sekali dong, Kak. Silahkan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tadi sepertinya ada yang bertanya, mau ikut dong, Kak. Lalu untuk kolaborasi sama komunitas caranya seperti apa? Kalau mau kolaborasi, kebetulan kami ada tim juga yang join di sini, ada dengan Mbak Sylvia. Mbak Sylvia boleh tolong dibantu ya, kirimkan emailnya. Jadi nanti kalau mau kolaborasi, kita langsung kontak Mbak Sylvia. Emailnya kita drop di kolom chat, dan kita juga akan share kontak dengan poster yang tadi. Jadi kalau mau ikutan kelas kita besok boleh banget. Aku share di kolom chat. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Kak Sika. Semoga bisa menjawab ya, Bu Susi. Mungkin nanti kalau ada, pertanyaan terakhir untuk Speak Project, kalau kelas online untuk anak, berapa orang, Kak Dika? Kalau untuk kelas online-nya kita ada nanti kita barangkali parents yang ada di sini bisa nomor teleponnya japri aja ke saya, boleh nggak ya Kak Dinda, atau gimana enaknya teknisnya? Teknisnya, oke, nanti mungkin saya akan menyampaikan nanti akan kami sampaikan melalui chat ya, Kak Dika ya. Ya, kalau enggak aku kasih nomor kontaknya Speak Project ya. Kasih nomor Boleh. officialnya kita di sini. Sebentar saya akan share ininya, apa namanya, poster yang tadi. Poster tadi tuh sebenarnya udah ada ininya Kak, udah ada kontak juga di sama ke situ juga. Oke, Jadi nanti deh. untuk penawaran harganya dan lain-lain itu ada, dan kita tersedia kelas private juga. Nah, kan di OSK ini tuh ada nantinya bakal ada project, terus ada ya, aku lihat teman-teman ini kan mereka harus bisa mempresent apa yang mereka bawa projectnya, dan itu butuh skill public speaking. Dan biar hasil optimal bisa banget ikutan di program kelas public speaking by Project. Ada penawaran khusus untuk kakak-kakak sekalian, untuk para mami yang ikutan daftar di OSK gitu. Oke, baik. Semoga informasi dari Kak Aku Dika udah tentang cukup. cukup, Kak, tentang Speak Project dan juga yang Kak Sylvia Ayu berikan di kolom chat bisa membantu Bapak dan Ibu ingin bertanya ya tentang Speak Project. Oke, baik. Terima kasih Kak Dika untuk informasi tentang Speak Project-nya. Sama-sama. Ya, baik Kak. Nah, di sini saya yakin mami-mami itu sudah nggak sabar nih ingin tahu bagaimana sih cara menghadapi generasi alpha. Betul ya Kak Dika ya? Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Dika perihal tentang parenting untuk generasi alpha. Kak Dika, sebenarnya generasi alpha itu apa sih? Sebentar ya Kak ya, sebentar. Oke. Bapak dan Ibu mungkin bisa bisa suaranya agak dikecilkan sedikit. Terima kasih. Oke Kak Dika, mau bertanya nih Kak, generasi alpha itu apa sih? Kan kalau generasi alpha itu kan anak-anak yang lahir tahun 2013 sampai dengan tahun 2025. Nah, kebanyakan karena kebanyakan parents di sini pasti tiap hari menghadapi banyak pertanyaan dari generasi alpha. Nah, apalagi anak-anak peserta OSK ini juga sepertinya ada yang kelahiran tahun 2013 juga nih gitu. Nah,
Sebenarnya generasi alfa itu apa sih Kak Dika? Ya, kurang lebih sih sebenarnya ya. Jadi ini kan mulai tahun 2013. Nah, di mana ini memiliki perbedaan karakter. Kalau aku lahir di tahun yang pasti nggak di atas 2013 ya, di bawah tahun 2013. Aku adalah generasi milenial. Nah, ini juga kadang kita suka suka apa namanya suka menjadi permasalahan gitu ya. Maksudnya ada beberapa permasalahan di luar ya. Oh ini generasi Z nih, tipikalnya orangnya kayaknya agak susah dibilangin. Terus misalnya kayak generasi millennials, baby boomers. Nah, generasi Alpha sendiri itu adalah generasi yang lahir dengan segala macam fasilitasnya. Aku bisa bilang seperti itu. Nah, di atas tahun 2013, di mana tahun-tahun Kak tersebut Dika, mohon tahun yang maaf, dari segi fasilitas saya teknologinya memotong. tuh udah ada. Suaranya kok masih Ya, putus-putus ya Kak ya? Suaranya masih oke, aku putus-putus. coba, aku ganti device dulu 1 menit, boleh ya? Silakan Kak. Kita menunggu Kak Dika dulu ya, mami-mami dan teman-teman semuanya. By the way, tadi Kak Dina udah baca loh yang baru pertama kali ikut OSK. Wah, perasaannya gimana tuh? Deg-degan nggak pertama kali ikut OSK? Jangan khawatir ya. Pertama kali mengikuti OSK itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan karena adik-adik akan mendapatkan hal-hal yang baru. Oh, ada yang deg-degan. Jangan takut Arkan, jangan deg-degan. Dijalani saja ya. Emang deg-degannya kenapa? Mungkin Kak Dinda bisa diajak ajak sharing nih, kenapa Arkan deg-degan? Yang pasti jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Begitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, apakah ada share materinya? Mohon maaf terlambat bergabung karena baru pulang sekolah. Materi materi untuk topik hari ini ya, Bu ya. Tadi. Oh, Natali deg-degan karena online, Kak. Enggak apa-apa. Yang deg-degan dijalani saja ya. Antusias sekali, mantap. Harus semangat dan antusias ya. Jadi bisa menjalankan dengan baik nanti pada saat babak kualifikasinya. Untuk share materi. Oke, nanti Kak Dinda tanyakan ke admin dulu ya. Iya, Siapa? saya pencet. Sambil menunggu Kak Dika. Antoni pertama kali ikut, apakah ada latihan soal untuk dipelajari? Antoni sudah daftar. Kalau sudah daftar, nanti kita akan ada try out. Nah, itu bisa latihan soal. Nah, di minggu depan kita juga akan ada webinar. Jadi, Becos berani mencoba soal-soal OSK. Jangan lupa daftar ya. Untuk infonya bisa dilihat di Instagram Quark. Tes, tes, halo, suaraku aman? Tes, tes, tes. Aman, Kak? Kak Dika ya? Oke, ini maaf ya aku nggak bisa pasang virtual background di sini, jadi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Oke, sudah Oke, bisa. nah aman Sudah udah. bisa kembali. Harusnya aman suaraku. Sudah sangat aman. Aman ya, suaraku aman nggak nih? Aman. Kita berikan tepuk tangan buat Aman. Kak Dika. Sudah Oke. aman suaranya. Yeay. Terima kasih banyak. Wah, pemandangannya sekali. Silakan. Oke, kita lanjutin obrolan yang tadi ya, Kak Dinda ya. Nah, Boleh, jadi boleh. sebenarnya kalau kita ngomongin tentang generasi alpha, sebenarnya generasi alpha itu yang lahir aku bilangnya sudah punya privilege tanda kutip gitu ya. Privilege tanda kutip artinya adanya fasilitas yang lebih mumpuni. Lahir di era keterbukaan informasi. Nah, dengan adanya fasilitas pendukung ini sebenarnya ini yang jadi challenge nih untuk kita gitu ya, maksudnya para generasi milenial, generasi Z atau bahkan yang baby boomers gitu. Kita bisa bilang para orang tua gitu ya. Karena beda sama kayak zaman aku dulu.
Nah, jadi di sini nanti kita akan sama-sama sharing ya, kakak sekalian, sharing tentang gimana sih caranya kita bisa menjadi teman belajar. Belajar untuk anak yang ada di rumah, untuk keponakan barangkali, ya kan, untuk adik-adiknya, supaya supaya bisa saling komunikasi yang baik dan komunikasi yang sehat. Dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang sehat, akan tercipta lingkungan sehat juga. Yes, so. Kak Dika tadi terakhir masih agak terputus-putus, tapi mudah-mudahan bisa lancar ya sinyalnya. Nah ini Kak, saya mau menanyakan nih. Kenapa sih generasi alfa itu lebih suka mengirimkan pesan teks daripada bicara langsung atau melalui telepon? Gitu. Nah, terus bagaimana? Halo Kak. Ya, gimana? Ya, jadi di sini ada pertanyaan. Generasi apa? Kenapa sih kok generasi alpha itu lebih suka mengirimkan pesan teks daripada bicara langsung atau melalui telepon? Jadi kayaknya mereka tuh lebih udah deh apa pakai WhatsApp aja gitu. Atau jadi langsung tuh aman. Itu kenapa ya? Sementara kan kita sebagai ini kan maunya kayak gini kalau kalau ngobrol kan lebih enak ya kan daripada WhatsApp gitu kan kayaknya takut bias gitu. Tapi kan generasi alpha lebih senang begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat habitnya gitu ya, kenapa mereka ini lebih sering komunikasi atau lebih banyak komunikasi via teks gitu. Nah, ini ada banyak faktor sebenarnya. Kita nggak bisa bilang hanya satu atau dua faktor aja. Kita bisa lihat dengan adanya teknologi, dengan adanya segala fasilitas. Nah, bisa jadi mereka ini secara tidak langsung gitu ya, karena sering mengakses informasinya di gadget, dan mereka bisa jadi juga adanya sebuah privacy kali ya, tanda kutip, sebuah privacy, dan mereka lebih senang ngomong di chat karena sifatnya langsung gitu. Karena kalau misalnya bisa jadi ada ketakutan tersendiri, bisa jadi kayak takutnya malah nanti ada judgement gitu kan kalau ngomong langsung. Karena kalau via chat kan oh ya udah selesai. Tapi ini jadi challenge juga buat kita-kita yang tinggal bareng di rumah gitu ya. Berarti caranya gimana? Caranya kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Atau kita bisa ajak komunikasi, kita bisa ajak diskusi hal-hal yang sederhana. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke para generasi alpha ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana, gimana kabarnya tadi di sekolah, atau misalnya kayak, kamu sukanya film apa, hal-hal yang atau obrolan-obrolan yang sifatnya ringan gitu. Kak Dinda, ini katanya aku lihat di kolom chat, ini kan masih agak sedikit putus, aku pindah lokasi sebentar, boleh ya, nanti Kak Dinda sambil invite teman-teman. Mohon maaf ya, mami-mami nih kalau sinyalku agak kurang bagus, aku mau pindah tempat sebentar ya. Oke, silakan Kak. Oke, untuk mami-mami mungkin sambil menunggu Kak Dika, kalau ada pertanyaan perihal bagaimana ya parenting untuk generasi alpha boleh di kolom chat ya. Nanti akan kami bacakan. Ditunggu chattingnya. Oke, tadi kayaknya Kak Dinda sempat membaca. Ada yang ngechat. Oke, kalau aku baru sampai final, belum menang. Tahun ini mudah-mudahan rezekinya ada. Amin. Amin, amin. Nanti bisa lolos ke babak final ya. Yang penting tetap belajar, tetap mencari tahu, tetap pokoknya yang penting kalau kalau banyak membaca itu pasti nanti akan terbiasa dan jangan takut untuk explore ya. Harus mencoba dan jangan menyerah. Semangat ya untuk Melvin. Kau pasti bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Oke, ini ada yang
Ya, Kak Dinda, ada juga pertanyaan nih dari form pendaftarannya Mami-Mami nih. Kemarin Bapak Ibu guru dan juga orang tua ada yang nulisin beberapa pertanyaan. Saya Mm-mm. pastikan di ini ya kolom chat ya. Mungkin nanti bisa dibahas juga atau mungkin ada juga beberapa yang mau sambung nih atau mau nambahin pertanyaannya. Boleh banget ya. Oke, thank you. Nah, di sini ada yang baru ngechat. Maaf, Ibu baru gabung. Anak saya pertama kali ikut OSK besok. Wah, selamat ya pertama kali mengikuti OSK. Kita akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Kira-kira untuk ujian besok berupa link soal kah atau bagaimana, Ibu? Oke, kalau untuk nanti babak kualifikasi, nanti berupa soal-soal. Ya nanti kan kualifikasinya bentuk online ya. Nanti ada soal-soal di dalam link tersebut. Kalau tahapan sendiri setelah tryout apa lagi? Setelah tryout, kualifikasi. Gitu. Bagaimana? Oh, ini sudah ada pertanyaan untuk Kak Dika. Nanti akan Kak Dinda bacakan ya setelah Kak Dika sudah kembali. Wah, menarik pertanyaannya. Wow, 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 wow. Oke, nanti akan Kak Dinda bacakan semuanya. Selama waktunya nanti masih ada ya. Semoga Kak Dika bisa lekas apa untuk sinyalnya bisa segera terselesaikan. Ya nanti juga bisa menjawab pertanyaan dari mami-mami semuanya. Oke. Kalau untuk mami-mami sendiri, mungkin kalau mau diskusi gitu, kadang kesulitan menghadapi anak-anak generasi alfa itu seperti apa sih? Mungkin kita bisa. Ini sebelum menjawab pertanyaan di sini ya. Nanti kalau yang di chat itu kita tunggu Kak Dika aja. Ini sambil kita mengisi menanti Kak Dika. Nanti akan saya bacakan ya. Hai Pemrin, sudah pernah ikut OSK? Sudah daftar OSK kah Pemrin? Halo, Sudah, Bu. sudah level berapa? Baru pertama ini, Bu. Wah, keren-keren. Nanti jangan lupa ikutan tryout-nya ya. Baik, Bu. Oke. Jangan lupa baca-baca komik Sense Park-nya. Baik, Bu. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang mungkin anak-anaknya belum daftar OSK, masih bisa loh mendaftar OSK. Untuk info-infonya bisa dilihat di IG @quark untuk mendaftar OSK. Nanti dalam dalam IG Quark juga ada info-info tentang tryout, tentang nanti babak kualifikasi, juga tentang acara-acara webinar seperti ini. Jadi jangan lupa follow IG Quark dan lihat tentang info-info yang ada. Ini Bu Emi. Kenapa sayang? Kemudian kami juga juga ada YouTube Quark, judulnya Quark TV, bisa dilihat-lihat. Di situ juga ada video-video menarik tentang climate change, ada juga tentang OSK-OSK yang lalu. Boleh dikunjungin ya YouTube-nya Quark, yang judulnya Quark TV. Oke. Ya, terima Halo kasih. Kak Dinda. Hai Kak, Nah, welcome. ini harusnya udah aman sih. Di sini, Harusnya udah aman. Aku udah ganti sinyal juga. oke, di sini pertanyaannya sudah banyak. Oke, terima kasih sudah menunggu atas kesediaannya. Nah, ini harusnya suaraku udah aman sih. Sudah Kak? Udah? Udah jelas belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke, aduh ya Allah maaf banget ya. Ini kalau ada sebenarnya tadi tuh sebelum dimulai aku udah cross check semuanya, tapi tiba-tiba dia katanya kurang oke, ada pindah lokasi. Terusnya ini udah aman. Sa.
Oke, Kak. Oke, kita lanjut ya diskusi Lanjut, kita Kak. dan obrolan talk show kita di sore hari ini. Silakan Kak Dinda. Iya, oke tadi untuk pertanyaannya yang tadi cukup menarik ya, kenapa ketika anak generasi alfa itu mereka kayak lebih seneng dengan apa? Dengan pesan teks karena takut dijudge gitu. Itu menarik sih. Nah, Namun itu kok bisa bisa begitu ya Kak ya? Kenapa kok ada rasa takut dijudge? Apakah mereka overthinking eh, atau ya bisa jadi overthinking itu kan sebenarnya nggak tiba-tiba yang overthinking gitu loh Kak Dinda. Maksudnya pasti kan itu ada prosesnya gitu kan. Nah, bisa jadi di lingkungannya merasa kayaknya kalau aku ngomong kayak gini tuh salah terus gitu. Maksudnya tidak diberikan kesempatan untuk bagaimana dia bisa mengutarakan apa yang dirasakan, mengutarakan emosinya gitu kan. Nah, terus juga bisa jadi kadang-kadang misalnya ketika ini sebenarnya tidak ada ini ya, maksudnya ini nggak ada kayak, oke berarti ini salah banget atau ini benar banget gitu. Bisa jadi pada saat kita di rumah, misalnya aku gitu ya, kakak sebagai kakaknya gitu, ah udahlah biar gampang biar cepat udah dikasih dikasih gadget gitu kan sehingga akhirnya informasi-informasi yang didapatkan oleh para generasi alpha ini mereka kebanyakan menyerapnya dari si gadget tersebut. Informasi yang mereka dapatkan itu dapat dari gadget, jadi kayak dikit-dikit ya udah deh aku mendingan main HP aja. Nah ini sebenarnya banyak terjadi beberapa student private yang apa namanya yang private sama kita juga kadang orang tuanya juga ada yang mengeluhkan ini anak aku lebih dominnya di kamar atau misalnya kayak anak aku lebih senangnya mainan sama handphone gitu. Nah kadang-kadang kita akhirnya jadi kayak gergetan sendiri gitu kan kayak emang di handphone ada apaan sih selain chattingan. Oh ternyata dia terhibur dengan misalnya info-info yang ada di TikTok bisa jadi atau di channel YouTube. Nah jadi sebenarnya itu bisa kita minimalisir kalau tiba-tiba kita hilangin gitu kan butuh proses waktu yang lama ya. Maksudnya dihilanginnya itu maksudnya dari yang sering ngomong di chat akhirnya mau ngomong face to face. Nah, ini sebenarnya ada prosesnya. Prosesnya adalah dengan cara pengalihan gitu. Nah, libatkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya kinestetik gitu kan atau aktivitas yang kitanya juga into ke situ. Orang-orang yang ada di rumah, orang tua atau misalnya kakak, kalau orang tuanya sibuk mungkin bisa melibatkan kakaknya, melibatkan adiknya untuk sama-sama. Atau misalnya kalau anaknya lebih senang main gadget segala macam, kita bisa tanya, Ma, kamu suka lihat apa sih? Suka nonton apa sih? Oh, mau main TikTok bareng, mau joget bareng. Jadi akhirnya ketika kita banyak melakukan dan kita mau meluangkan waktu sedikit untuk ngobrol, yang tadinya misalnya anaknya kalau ngobrolnya via chat, bisa jadi dia akan mengalihkan. Dan memang benar ya bahwa anak-anak itu kan sebenarnya dia melihat apa yang orang tuanya lakukan atau apa yang kakaknya lakukan di rumah gitu. Jadi kalau saya misalnya di rumah gitu ya sama adik-adik atau sama orang tua, saya bilang oke kita kalau misalnya lagi di meja makan kita makan selesaikan makan habis itu kita bangun komunikasi ngobrol. Terus kalau kita ngobrol HP itu harus kita taruh. Maksudnya aku menerapkan itu sendiri di rumahku gitu kan. Jadi oke, saya mau ngobrol, saya mau ngomong gitu, handphonenya ditaruh semua, ayo kita ngobrol gitu. Dan kitanya juga untuk dicontohkan juga karena pasti dalam hati mereka kan kayak misalnya aku aja kayak gini, adikku aja kayak gini, mau kakakku aja kayak gini, kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan, tapi dengan cara perlahan. Membuka komunikasi yang membuka komunikasi yang sifatnya interaktif. Atau komunikasinya itu kita bangun dengan cara-cara yang menyenangkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kok untuk membangun komunikasi itu ya kalau 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 ini ya anak-anak tadi kan sempat disampaikan bahwa kita kayak kayak mengikuti mereka gitu ya kayak masuk ke dalam Benar. juga mungkin kita juga Masuk ke sebagai dunianya. masuk ke dunianya betul mungkin kita sebagai parents juga kadang jangan ingin dimengerti tapi kita juga mau mengerti mereka gitu gitu ya Kak ya misalnya sebagai contoh ini contoh saja ya gitu. Benar. Mungkin misalnya mungkin anak dari mami-mami nih misalnya contoh suka sama apa ya misalnya suka sama oh contohnya contoh ya mami ya Blackpink contoh gitu kan kan kalau misalnya kita hanya sekedar bertanya oh kamu suka band apa Blackpink kayaknya tuh kurang deep tapi ketika eh
Kamu tau gak sih kalau si Jenny itu ponian gitu kan? Mungkin akan lebih masuk karena lebih deep gitu kan daripada hanya dasarnya Ya, aja gitu ya Kak benar. ya. Atau iya, atau ini yang aku lakukan di rumah ya, Adinda ya. Misalnya gini, aku tuh punya adik ya, mami-mami sekalian. Aku tuh anak pertama dari 6 bersaudara dan dan adikku yang nomor 5 itu usianya gapnya beda 10 tahun gitu. Jadi kebayang dong, maksudnya kita dari sisi generasi aja kita beda. Nah, adikku ini suka banget K-pop dan aku tuh nggak begitu paham K-pop sebenarnya. Singkat cerita, dia cerita lah gitu ya ke aku, ya aku tuh suka banget sama Joshua. Nah, terus kadang-kadang aku suka ngelirik, oh Joshua, Joshua yang apa namanya Joshua yang nyanyi lagu di obok-obok bukan sih? Iya, apaan sih? Bukan yang itu gitu. Nah, jadi akhirnya kita coba kayak pleset-plesetin. Tapi kita nggak tahu lagu yang Joshua di obok-obok airnya itu gitu. Mana aku tahu gitu. Ya udah coba kamu kenalin Joshua versi kamu dan aku kenalin Joshua versi aku gitu. Akhirnya ada satu informasi yang tadinya tuh apaan sih. Nah, terus aku juga berusaha menempatkan diri kayak oh iya ya dia ganteng gitu oh iya ya kadang-kadang kan kalau misalnya kita menanggapi komunikasi yang menurut kita apa sih gue juga nggak suka Korea nih gitu kitanya udah agak defense oh kamu suka sama Joshua ih orang kayak gitu aja disukain nah kadang-kadang itu kan hal-hal sederhana tapi akhirnya itu yang nge-trigger si anak-anak ini yang tadinya dia mau semangat mau cerita gitu ya jadi kayak oh, kayak males nih sih gue kalau cerita pasti deh dibilangnya kayak apa-apa Korea terus apa-apa games terus Kak ini nggak boleh itu nggak boleh kayak gitu-gitu karena memang kalau aku lihat sekarang anak-anak sekarang itu adalah mereka tuh cukup kritis gitu ya jadi kita Ya, harus nggak terbiasa harus mau kritis. mengolah iya mengolah terus kayak kita ini juga mau kayak explore apa nih yang sekiranya kita bisa masuk celahnya di mana jadi itu memang butuh waktu nggak sebentar nggak sekali dua kali gitu. Ya, jadi kadang memang tidak ada salahnya kalau kita juga sebagai parents nih juga mencari informasi yang banyak sehingga bisa bisa nyambung juga ya, bisa tektokan sama anak-anak juga Satu lebih tiga orang. ya Kak Dika ya. Yes, benar. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya. Hmm, katanya, katanya generasi Alpha itu perhatiannya cuma 8 detik saja ya, gitu. Terus kalau kita mau menyampaikan banyak hal Katanya, itu gimana tuh Kak? katanya generasi Alpha fokusnya hanya 8 detik saja. Berarti kan kalau katanya sifatnya masih asumtif ya. Masih asumtif gitu kan. Nah, ini nih. Sebenarnya ini nggak cuma terjadi di generasi Alpha sih Kak Dinda. Orang kita sering banget berasumsi gitu kan. Oh, enggak deh, kayaknya gini, kayaknya gitu gitu kan. Dan segala macam. Nah, soal fokus. Karena sekarang itu gini, teknologi itu kan sekarang bisa kita bilang jadi sesuatu yang positif, tapi kita bisa bilang juga itu sebagai distraksi. Ya nggak sih? Iya. Contohnya deh, nggak usah ngomong distraksi alfa, kita deh yang udah pada dewasa gitu ya. Misalnya mami-mami eh, tadinya di handphone mau nulis catatan notes, nggak sengaja buka IG dulu, ya kan? Buka IG dulu, tadinya cuma mau lihat profil Instagram kita, jadi ada berita ini nih, akhirnya jadi ke distract gitu ya. Nah, teknologi ini bisa jadi hal yang dia sangat amat positif ya, tapi bisa jadi distraksi juga buat kita. Nah, fokus ini menghilang sebenarnya karena adanya distraksi. Aku beberapa kali suka nanya gitu ya sama adik-adik yang masih SMP gitu kan, yang masih SD gitu. Aku suka tanya, kamu kenapa nggak suka pelajaran biologi di sekolahnya, misalnya gitu. Terus dia jawab, karena misalnya aku emang nggak suka biologi, tapi ya gurunya cara neranginnya ngebosenin, misalnya gitu kan. Nah, tapi gimana gimana kita sebagai orang yang lebih dewasa menjelaskan, oh gitu, kenapa memang gurunya ngeboseninnya kenapa? Tapi kita nggak buru-buru langsung, oh ngebosenin ya, pasti ngejelasinnya gini-gini. Jadi akhirnya ketika kita ngomong ada kata pasti, pasti itu kan kayak mengklarify ya, mengklarifikasi kayak dia kasih sifatnya validatif gitu. Nah, jadi hati-hati juga ketika kita berbicara dengan para generasi alfa ini karena mereka itu sangat sensitif sensitif dan peka terhadap apa yang kita bicarakan, kata kalimat yang kita bicarakan. Jadi akan gampang dengan mudah terserap gitu. Nah, jadi
gimana caranya supaya mereka bisa lebih fokus dalam belajar? Berarti di kitanya nih, kita sebagai teman belajarnya atau mami-mami atau misalnya kakak-kakaknya yang bertugas mendampingi adik-adiknya untuk belajar, kita jadi teman belajar yang menyenangkan gitu. Dan kita kalau perlu bikin negosiasi aja, misalnya negosiasi, oke hari ini misalnya orang tua kan orang tua itu kan membuat aturan untuk keluarga sebenarnya aturan itu kan ada maksudnya. Tapi kan kalau kita cuma bilang pokoknya di rumah ini aturannya begini 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 ya, kata-kata pokoknya aja itu sifatnya udah satu arah, one way communication, sifatnya dia direct banget gitu. Tapi oke, kita atau adik belajarnya 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena kamu butuh untuk memahami. Besok kan ada ulangan, besok ada ujian. Kita hari ini belajarnya apa namanya sama-sama belajar, karena di sini mami juga belajar, adik juga belajar, jadi kayak sama-sama menempatkan posisi yang sama. Oke, kita sama-sama ya belajar. Nah, terus ketika udah 10 detik orang si anak ini udah mulai aduh kayak mana lah ya, dia sudah mulai bosen gitu kan. Nah, berarti kita harus punya cara-cara lain. Contohnya, misalnya kita bisa ajak main, oh oke, adek udah bosen nih. Ya udah, kalau adek udah bosen, adek maunya ngapain? Jadi kita tanya dulu. Kalau misalnya masih aja dia memang gak suka belajarin segala macam, kita udah siapin sebenarnya. Oke, kalau gitu kakak punya permainan nih, atau mami punya permainan nih, kita main bareng yuk. Nah, sambil kita lihat waktu, oke, dia udah 10 menit kita ajak main games. Adek, ini kan kemarin kita sama-sama sepakat ya bahwa kita belajarnya 1 jam. By the way, kita udah main games nih 10 menit. Nah, jadi sekarang waktunya kita untuk belajar. Nggak mudah memang. Aku yakin ini sangat tidak mudah dilakukan, tapi aku selalu percaya segala sesuatu cara yang komunikatif atau cara yang sifatnya interaktif, ketika itu dilakukan berulang kali, pasti si anak ini akan merasa kayak gini, ih orang tua gue udah effort ya gitu. Oh, kakakku udah effort ya gitu. Yang nggak tiba-tiba langsung nurut juga ya. Ada beberapa karakter anak-anak yang memang suka belajar. Ada juga beberapa karakter anak-anak yang tidak suka belajar atau dia suka belajar dengan cara-cara yang lain. Pengalaman saya misalnya ngajarin anak-anak yang anak-anak SD, khususnya SD ya. SD ini kan anak-anak dengan karakter yang suka suka main gitu ya. Jadi biasanya kalau aku ngajar public speaking atau ngajarin misalnya ngajarin mata pelajaran segala macam, aku udah siapin ada permainan gamesnya gitu. Jadi kita ikut terlibat juga. Kalau misalnya ekspresi anaknya udah mulai merasa tertekan, kayak aduh kok kayaknya aku dipaksa banget nih harus belajar. Nah, itu kita perlu jeda sejenak gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga memberikan apresiasi gitu kepada si anak agar dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak hanya baik, bukan untuk orang tuanya bangga, tapi untuk dirinya bangga gitu. Jadi kayak pemahaman-pemahaman sederhana ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ini agar mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan ya supaya itu bangga sama diriku gitu. Aku bisa melakukan A, B, C, D, dan segala macam gitu. Ya, oke. Ini sebenarnya tadi penjelasan Kak Dika nih ya, karena juga ada parents nih dari Ibu Nina Herlina yang bertanya karakteristik para generasi Alpha tuh gimana ya, dan gimana cara orang tua untuk bisa mengimbangi karakteristik tersebut. Ini tadi dari kita jawab ya tentang ya kita mencoba pendekatan dan juga mungkin repeat lagi sehingga akhirnya bisa bisa mengimbangi karakteristik mereka juga begitu ya Kak Dika ya. Yes, benar. Oke. Kak, di sini saya agak lompat ke pertanyaan dari partisipan sebentar ya, gitu. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Benarkah pola didik orang tua kita dulu tuh tidak boleh diterapkan di generasi sekarang nih, which is generasi Alpha? Oke, sebenarnya kalau menurut orang dulu ini juga menarik sih. Kita tuh sering banget atau bahkan orang tua sekarang gitu kan ada perasaan kayaknya gue kalau dikasih tahu orang tua gue dulu tuh gue bisa langsung say oke deh tanpa ada banyak pembenaran alasan dan yang lain gitu ya. Sepakat nggak sama statement gue? Coba mami-mami jawab dulu di kolom chat biar biar
kita kita pengen tahu dulu nih apa sih yang dirasain sama Mami Mami ketika harus menjadi teman belajarnya adik-adik di rumah gitu ya. Nah, kalau orang tua zaman dulu kan kayak dikasih tahu sama orang tuanya, iya ya, gue tuh kalau dikasih tahu orang dulu, bahkan dipelototin sama bapak sendiri kan kayak udah takut, oke, oke dia langsung nyapu rumah, oke langsung baca buku belajar sampai ngantuk-ngantuk gitu. Kenapa anak zaman sekarang beda? Dan tadi pertanyaannya adalah boleh nggak sih? Sebenarnya pertanyaan boleh atau tidak ini nggak bisa dijawab, oke ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau ini boleh. Karena setiap anak itu punya permasalahannya masing-masing. Tapi tanpa sadar, kita sebagai orang dewasa, orang yang sudah memiliki peran sebagai orang tua, atau orang tua yang menitipkan amanahnya kepada kakak atau anak paling tertuanya untuk membantu menjadi tangan kanan orang tuanya, secara tidak langsung ini menurunkan apa yang orang tua zaman dulu itu lakukan dengan harapan gue dulu kalau diperlakukan seperti ini, gue bilang iya. Oke, berarti gue harus melakukan seperti ini agar anak gue bilang iya. Padahal dari sisi kayak tahun kelahirannya aja udah berbeda, zamannya aja udah berbeda. Ada beberapa part yang kita bisa ambil hal yang baik-baik dari orang tua kita zaman dulu gitu ya, tapi nggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Karena anak-anak sekarang itu distraksinya banyak. Karena distraksinya banyak, maka harus lebih sering membuka komunikasi yang sifatnya diskusi. Jadi anak mulai diajarkan atau mulai menerapkan komunikasi yang sifatnya dua arah. Jadi kita yang berusaha untuk menjadi orang tua atau menjadi menjadi orang tua atau menjadi orang dewasa yang menempatkan pemikiran kita kepada anak. Jadi kalau misalnya kita sedang ngebantuin anak kita belajar, terus mereka nggak mau dikasih tahu gitu ya, terus kita tuh dengan gampangnya bilang kayak, aduh bandel banget sih dikasih tahu nggak bisa. Itu hati-hati banget sama kayak kata-kata negatif. Saya di rumah ya, mami-mami, dari saya kecil sampai saya detik ini, bahkan orang tua saya sekalipun gitu ya. Jadi kadang kan orang tua kalau udah pusing, ya saya juga paham bahwa orang tua juga kan pressure juga banyak ya, yang ngurusin suami, ngurusin anak, belum lagi kalau sambil kerja urusan kerjaan, kalau bisnis yang ngurusin bisnis. Tapi kita juga coba berpikir dari sisi perspektif anak gitu. Kira-kira kalau gue jadi anak kecil seusia dia, gue dibentak kayak gini, atau aku dikatain tiba-tiba, susah banget sih dikasih tahu, bandel banget sih kamu, nakal banget sih kamu. Kita sedih nggak sih kayak perasaannya? Nah, jadi itu. Jadi kita nggak bisa kayak plot copy paste apa yang orang tua kita dulu lakukan ke kita gitu loh. Karena setiap generasi punya masing-masing. Dan yang barusan aku cerita kayak di keluargaku sendiri, aku menerapkan tidak boleh ngomong kata-kata kasar. Jadi kita kayak punya batasan toleransi dan itu dari kecil. Jadi misalnya nih orang tuaku gitu ya, misalnya orang tuaku itu ada misal kata-kata yang menurut kami atau menurutku kurang pantas untuk diucapkan, ya udah. Kalau kita sebagai anak posisinya anak yang udah dewasa ya gitu kayak, oh oke orang tua gue mungkin dulu kayak gitu karena misalnya dia hidup dengan lingkungan yang gak ngerti cara parentingnya gimana. Sekarang kan kita udah ada banyak sekali referensi-referensi parenting, apa yang sekiranya pantas dilakukan, apa yang tidak. Nah, jadi aku mulai meng-cut off-nya adalah dengan cara dimulai dari diriku sendiri. Dan ini cerita singkat aja ya. Jadi papa saya kan sudah meninggal 2 tahun yang lalu gitu kan. Nah, ketika peran papa itu nggak ada gitu, aku belajar bagaimana menjadi partner mamaku gitu untuk mendidik adik-adikku gitu kan, supaya mereka bisa jadi orang yang baik dalam bertutur kata. Terus kalau ada masalah itu nggak tiba-tiba bilang, nggak tiba-tiba misalnya nyalahin orang, tapi belajar sama masalah yang baik. Jadi kita bikin aturan-aturan keluarga itu dan kita harus konsisten mau ngelakuin aturan-aturan itu tapi disampaikan dengan cara yang kan. Pokoknya kalau ngomong kasar denda ya gitu. Salah. Aku nerapin itu ke keluarga aku. Jadi kayak oke, kita bikin kayak surat pernyataan gitu di rumah, tulis tangan, ada tanda tangan diketahui orang tua kita dan anak-anaknya gitu kan. Terus tanda tangan, oke, kalau misal kamu mau kasar selain denda apa namanya apa gitu kan punishment. Jadi akhirnya kita jadi kayak kedorong buat oke, gue nggak boleh nih ngomong ini dan itu akhirnya jadi habit mami-mami.
Itu jadi habit ketika kita di luar gitu ya, misalnya bergaul dengan banyak orang, ya udah nggak apa-apa deh. Temen gue mau ngomong kayak gimana, kayak kita tuh udah punya prinsip gitu. Tapi lagi-lagi itu harus disepakati bersama dalam satu keluarga. Jadi kita bisa bahkan melibatkan bikin aturan menurutku gitu ya. Eh, kita kadang-kadang sebagai orang tua kayak lu tuh sebagai anak ya lo nggak tahu karena lo belum ngerasain jadi orang tua misalnya gitu. Tapi boleh loh ada beberapa part aturan keluarga itu dilakukan secara bersama-sama, kesepakatan antara anak dan orang tua gitu. Jadi si anak akhirnya merasa dilibatkan dalam satu tugas negara di keluarga itu, mereka punya fungsinya. Jadi akhirnya yang timbul adalah rasa kepercayaan. Ketika rasa kepercayaan itu tinggi antara orang tua dan anak, maka percaya deh pasti mereka pun juga ketika bersosialisasi ya mereka tahu gitu si anak-anak ini biarpun anaknya masih si usia paling masih usia 12 tahun, 11 tahun. Mereka tahu karena melihat orang tuanya juga melakukan seperti itu. Jadi again kembali ke diri kita sendiri gitu. Kira-kira kita mau nggak sih merubah stigma atau paradigma cara berpikir orang tua yang zaman dulu? Yang baik kita ambil, yang nggak baik ya kita ambil. Jadi jangan akhirnya seolah-olah kita jadi kayak balas dendam secara nggak langsung. Mungkin menurut mami-mami orang tua gitu kan, menurut anak bahkan anak yang ngalamin gitu, kayaknya lu balas dendam karena lu dulu nggak bisa ngelawan deh gitu kan ya. Nah jangan sampai ada intrik-intrik atau jangan sampai kita menstimulasi bahwa apa yang dilakukan orang tua dulu tuh karena kita nggak bisa melakukan apa-apa akhirnya kita serius sekarang kita ngelakuin ke anak kita sendiri gitu secara nggak langsung tuh kayak balas dendam tanda kutip gitu kita pengen semuanya baik-baik kita pengen semuanya melakukan tugas dan fungsi antara anak dan orang tua punya punya tugas yang klop masalah berantem masalah beda pendapat menurutku tuh hal yang wajar banget gitu malah seru nggak sih kalau kita bisa saling berdebat tapi berdebat yang sehat ya gitu. Dan kita belajar Nggak untuk bonding sebenarnya. karena menurutku sebagai anak dan sebagai orang tua kayak sama-sama belajar sih sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul sih Kak gitu. Dengan apa kita mungkin karena berkomunikasinya seakan-akan kayak berantem ya, tapi itu sebenarnya bonding yang baik Yes. gitu. Jadi bisa akhirnya akhirnya saya mengerti tentang mama saya seperti ini dari anak. Oh, akhirnya saya tahu kina anak saya seperti ini gitu kan. Walaupun awalnya mesti agak gontok-gontokan dulu nih gitu. Ya, Bener. memang komunikasi sih gitu dan juga kita sebagai parents gitu juga mungkin bisa harus melihat bahwa zaman tuh sudah berubah gitu ya. Walaupun karena mungkin zaman dulu tidak ada gadget, sekarang ada gadget gitu. Mungkin zaman dulu Sama ini Kak Dinda, kenapa? sama ini juga menurutku jangan sekali-kali membanding-bandingkan. Oh iya, Nah, itu. benar sesuai lah kan ojo dibanding-banding kayak gitu ya bener sih gitu. Emang karena bikin buat anak kadang menjadi ngedrop gitu. Ya udah, Yes. bagusan itu kan ya sudah aku terus ngapa-ngapain. Gitu kan Kak? Bener. Biasanya kan begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik nih Kak dari salah satu parents nih. Anak-anak Gen Alpha ini menurut saya itu adalah dari parents, anak-anak ini pintar, tapi kurang dalam life skill dan agak kurang kuat mental. Sampai ada sebutan strawberry generation. Bukan sandwich ya, tapi strawberry generation. Bagaimana caranya agar Gen Alpha ini nih bisa menjadi survivor, nggak lembek, dan nggak pantang menyerah. Jadi beresiliensi tinggi juga ya, gitu. Silakan Kak. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan hubungan yang baik dan juga si anak punya mental yang baik gitu ya. Jadi nggak Yes. yang dikit-dikit ngadu, terus dikit-dikit apa namanya bilang nggak bisa gitu. Pertama yang Oh, bisa satu lagi Kak, dilakukan satu dari lagi. orang tua Anak-anak adalah anak-anak kenapa? sekarang, anak-anak sekarang ya, mungkin sudah agak lebih gede ya. Mungkin sebenarnya istilahnya itu kurang tepat. Tapi mereka suka begini, sekali tertekan, mental health nih, mental health Oh gitu. iya dikit-dikit ngomongin mental health gitu kan. Mereka sebenarnya nggak seperti itu mental health itu kan gitu. Nah Yes, itu gitu. Kalau menurutku gini ya, anak zaman sekarang itu sebenarnya positifnya adalah mereka sebenarnya pengen tahu
Dan kadangkala kita kan nggak bisa bilang ke TikTok, ke YouTube, jangan dong, jangan munculin pencarian di HP anak saya ini kan nggak bisa ya. Iya. Semua itu kontrolnya ada di keluarga dan di orang tua gitu. Jadi untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 17 tahun. Jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh para parents gitu? Yang pertama adalah harus sering melakukan bonding dengan memvalidasi perasaan si anak. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika misalnya anak mengadukan sesuatu gitu kan, ini kita harus peka dulu nih. Ini kira-kira dia karena ngadu terus ingin dibela atau misalnya dia hanya sekedar ingin melampiaskan emosinya atau jangan-jangan sebenarnya eh, pengen dibantu nih gitu. Iya ya, aduh kamu kasihan banget. Nah, jadi semua tuh tergantung dari bagaimana si orang tua merespon. Apa yang dialami si anak kan kadang-kadang kayak, aduh aku ngerasa pressure nih, aduh aku kena mental health. Nah, bahkan sesederhana kita komunikasikan dengan anak kita gitu ya, kayak kamu paham gak sih definisi mental health itu apa? Emang menurut adik mental health itu apa? Gitu. Jadi kita kasih tahu dulu pemahaman, kan kadang-kadang anak zaman sekarang itu juga gampang aja gitu ngeluarin kata-kata. Tahu dari mana? Anak saya umur segini nggak bisa ngomong ABCD, bisa ngomong mental. Nah, nah, itu momen yang bagus menurutku. Karena disitulah kita akhirnya memvalidasi ke anak, menurut adik mental health tuh apa? Adik kenapa pusing? Dan kita bahkan kasih tahu, oh oke, kamu pusing karena banyak PR. Itu pusing itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses belajar. Dan jangan juga kita kayak terlalu reaktif gitu. Misalnya ada nih anak gitu ya, misalnya cerita sambil nangis-nangis, terus kita kan sebagai, misalnya aku sebagai kakak atau misalnya sebagai orang tua tuh kayak merasa, duh deh kasihan banget tuh, apa deh sini ayo deh aku bantu gitu kan. Nah kita jangan buru-buru reaktif dan jangan buru-buru memberikan bantuan. Bahkan ya udah kita biarin aja kalau dia merasa dirinya gak bisa ngerjain PR, kita tanya kenapa. Tapi jangan buru-buru juga kita kayak apa-apa, ya udah deh kita fasilitasin dan segala macam gitu. Justru mental itu dibentuk dari apa yang kita lakukan. Dan ada kalanya juga kayak misalnya kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu ya, kita kasih challenge ke anak gitu. Kayak misalnya, oke nih kita nggak ngasih uang jajan 3 hari, ya udah kita disiplin dengan apa namanya aturan-aturan sederhana itu. Aturan itu kan dibentuk bukan untuk ini ya, bukan untuk balas dendam, tapi aturan itu dibentuk untuk membentuk kedisiplinan kita sebenarnya. Contohnya, contohnya gini, almarhum papa saya itu marinir, angkatan laut gitu ya. Jadi orang-orang angkatan ini kan sangat keras sekali gitu. Dan ketika bilang A, ya udah A gitu. Nah, tapi minusnya adalah nggak bisa mengkomunikasikan gitu kan. Jadi habis ngasih challenge ke kita gitu, kayak misalnya, udah ini uang jajan kamu. Cukup, nggak cukup, udah segini. Tapi habis itu kan nggak ada komunikasi lagi. Nah, mungkin kita bisa kayak misalnya selama seminggu aku cuma dikasih uang jajan, misalnya satu harinya 20.000, misalnya 10.000 gitu. Terus nanti setelah seminggu kemudian, oke, kita tanya ke si anaknya gimana, iya teman aku dikasih uang jajan sama orang tuanya sekian sekian, terus habis itu disitulah kita masuk, kita bisa kasih kayak pengertian pelan-pelan ke anak, tapi bukan malah oh iya ya kita kasihan yaudah deh kita kasih lagi. Justru dengan kasihan-kasihan mental yang nggak kuat sebenarnya awalnya itu karena kasihan-kasihan itu tadi gitu. Sebenarnya kita bukan yang gak kasihan ya, tapi kayak kita sedang melatih kedisiplinan si anak ini gitu. Karena ada kalanya kita bisa mendisiplinkan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Tapi ada kalanya juga kita, oh iya, oke, it's okay, gak apa-apa kalau kamu merasa sedih. Terus pokoknya kita jangan tiba-tiba itu apa ya, terlalu reaktif menanggapi sesuatu, karena terlalu reaktif juga nggak baik juga gitu. Nggak baiknya untuk siapa? Ya untuk parents juga, ya untuk anaknya juga gitu. Jadi perlu kita sama-sama saling validasi satu sama lain. Oke, oke. Oke. Jadi sebenarnya ini mungkin salah satu cara sehingga ini nih biar biar lembek
tetap tidak pantang menyerah itu ya bagaimana kita sebagai parents menyemangati tanpa menjatuhkan atau membandingkan begitu. Ya, benar. Sama ini juga sih Kak. Kayak misalnya nih, kadang-kala secara nggak sadar ada loh parents-parents yang punya ambisi. Nggak punya ambisi. Nah, ini gimana nih? Ada missing kan di tengah-tengah. Jadi, aku aja dulu waktu masih kecil bisa bisa. Ini aja nggak bisa. Ini kamu bisa. Nah, awalnya niatin motivasi. Tapi lama-lama kalau misalnya kita sebagai orang yang dituakan gitu ya sama mereka, sama anak-anak kita, kayak, dong kok bisa gini aja lah, masa gini. Jadi kayak pemilihan kata ke anak itu juga perlu sangat diperhatikan sekali. Jadi ada kalanya misalnya kayak kamu, eh, saya kasih challenge ya gitu, seperti ini. Atau misalnya, ayo kamu ini nyapunya kurang bersih gitu kan. Misalnya si anaknya masih agak rewel gitu kan. Nah, kita tetap tetap disiplin, kita tetap apa namanya mendisiplinkan, tapi bukan dengan cara kayak habis itu kita bandingin. Dulu aku nggak kayak gini. Mama tuh ya dulu nggak kayak gini, itu tuh ya dulu nggak kayak gini, kakak tuh ya dulu nggak kayak gini. Kayak kakak kamu lebih rajin deh. Nah, yang ada itu jadi kayak mengecilkan hati anak dan ketika hati anak itu jadi kecil ya udah kayak mulai jadi gampang. Dia akan lebih percaya sama orang lain dibanding sama keluarganya sendiri. Ini makanya kayak hati-hati banget dalam pemilihan diksi. Nah, ketika anak-anak zaman sekarang itu dikit-dikit ngomong mental health, dikit-dikit ngomong kayak stres. Nah, habis itu biarin aja tuh si anak kelarin dulu marah-marahnya. Nah, habis itu kita coba deketin, kita tanya, oke, kamu stres kenapa? Kamu tahu nggak stres itu tuh faktornya apa? Jadi sebenarnya itu menstimulasi anak itu jadi kayak berpikir, iya ya, kok gue gampang banget bilang stres kan? Stres itu definisinya apa sih? Mental health itu apa sih? Iya kan? Bahkan kita sebagai orang yang lebih dewasa harus bisa loh mendefinisikan celotehan-celotehan anak yang sebenarnya celotehan itu belum pas diucapkan di usianya tersebut gitu. Maksudnya gimana Mbak? Celotehannya itu gimana maksudnya? Misal contohnya gini deh, misalnya nih adikku umur baru lulus SMA ya misalnya, terus misalnya aku stres parah gitu. Nah, stres parah nih, ini kan dua kata ya, stres parah. Kan tiap orang tuh punya tingkat stres yang masing-masing gitu kan. Emang kamu stres parah ngapain? Nah, terus dijawab tuh, emang kamu stres parah ngapain sih? Terus kita ngerasa bahwa yang lo lakuin ini belum stres. Nah, kalau kita responnya langsung reaktif seperti itu, ya udah dia akan terbuka, akan mendam dan tapi kalau misalnya dia bilang "Oh, stres parah gini gini gini, biarin aja dia ngomel-ngomelnya. Habis itu ketika dalam kondisi yang sudah baik-baik aja kita agak ngobrol. Kamu tuh stres parahnya tuh kenapa? Gitu. Terus menurut kamu tuh stres tuh apa yang kenapa kamu tiba-tiba bisa bilang stres? Jadi saya sendiri, Kak Dinda, di keluarga saya gitu ya, misalnya kalau ada adik saya ngomong istilah-istilah yang kok kamu bisa ngomong istilah ini ya gitu. Jadi kadang saya suka nanya balik, menurut kamu emang eh, apa namanya kita harus penting menjaga kesehatan mental kita itu yang seperti apa? Berarti akhirnya dia jadi mendefinisikan. Nah, ketika dia bisa mendefinisikan, misalnya definisinya nggak tepat, nah kita nggak buru-buru bilang salah. Nggak tiba-tiba kok menurut kamu itu. Oke, jadi gini, apa sih kita itu penting juga kesehatan mental karena gini, begini. Nah, kita jelasin baru setelah itu, akhirnya dia jadi mikir kan, oh berarti gue kalau ngomong gini nggak usah dikit-dikit bilang kesehatan mental. Jadi akhirnya penempatan diksi atau penempatan kata ketika dia sedang berkomunikasi itu nggak asal celoteh gitu loh. Jadi celotehnya tuh kita juga harus validasi. Karena kan kalau kayak anak zaman sekarang juga misalnya kayak anak kecil bisa nyanyi lagu dangdut. Dia mah nyanyi aja, tapi kan nggak paham liriknya gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak tiba-tiba bilang, jangan nyanyi, itu lagunya orang dewasa. Anak kecil mana lihat kan kalau anak kecil digituin, tapi kayak, oh kamu tahu lagu itu, oke, aku juga punya lagu baru nih. Jadi dialihinnya pelan-pelan semut. Aku juga punya lagu baru. Kita nyanyi lagu yuk, judulnya Cicak-cicak di dinding, misalnya gitu. Nah, akhirnya kita memberikan opsi-opsi
ini yang pantas untuk kamu karena usia kamu masih di usia segini. Nanti kalau kamu pengen misalnya pengen nyanyi-nyanyi lagu dangdut di usia yang berikutnya gitu. Tanpa tiba-tiba kayak langsung reaktif, tanpa tiba-tiba langsung komplimen. Oke. Kak, ini apa ada yang mau tanya? Sebenarnya agak berhubungan dengan ini sih, dengan apa masalah gadget. Tadi Oke. kan, sementara kan kadang anak-anak generasi alpha ini kan, kayak tadi kan sudah di awal mereka lebih senang berkomunikasi dan suka apa banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Ini ada yang bertanya nih, sebaiknya kita itu memberikan HP ke gen alpha itu usia berapa sih? Dengan catatan dalam artian bukan orang tuanya meminjamkan, tapi sudah menjadi miliknya gitu. Terus sebenarnya idealnya umur berapa sih? Oke. Beberapa narasumber di seminar tuh yang pernah diikuti menyarankan paling cepat 15 tahun gitu. Nah, kita melihat ya anak-anak kayak dari mereka sudah bayi pun dikasih HP juga ya. Usia Gak 3 tahun bahkan. gak bayi juga sih maksudnya setahun ke atas Iya. lah. Bagaimana tuh kalau menurut Oke. kakak? Sebenarnya ini bukan kapasitas saya ya Kak Dinda ya untuk menjawab. Karena gini, aku yakin parents-parents di sana dengan segala informasi yang diakses itu ngerasa kebingungan. Ini mana nih yang harus ditonton? Nah, sebenarnya semua itu kembali kepada kebutuhan. Apa alasan parents ngizinin anaknya pakai gadget? Jadi pertanyaannya itu dulu. Jadi pertanyaannya dibalik. Apa alasan kita sebagai orang tua atau alasan kita sebagai orang yang dituakan ngasih anak? Kira-kira menurut parents anak tersebut tidak bisa belum mengkonsumsi apa yang ada di gadget tersebut? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh harusnya usia sekian, usia sekian. Nah, masalahnya kan yang jadi gap communication menurutku adalah ketika menolak atau ketika tidak mengizinkan, nih bahasanya gimana nih? Biar si anak juga nggak ngerasa oh liburan aku diambil semua, aku harus les ini itu tapi aku nggak boleh main HP gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan di usia berapa tapi lebih mungkin disarankannya adalah apa alasannya kita ngasih gadget pertama, terus kemudian yang kedua adalah eh, kira-kira cara kita berkomunikasi supaya kita nggak ngasih gadget ke anak kita itu apakah malah membuat si semakin sedih. Terus cara pengalihannya seperti apa gitu. Itu yang perlu kita kritisi bersama. Karena kalau misalnya kita ngikutin narasumber A, narasumber B, mereka akan bercerita dari sudut pandang mereka, pengalamannya mereka. Nah, sedangkan di sini koreksi saya adalah saya belum punya kuasa untuk memberikan jawaban bahwa anak usia generasi alpha di usia sekian dan sekian. Tuh. Nah, nanti barangkali parents bisa berbagi cerita gitu ya ke kita. Aku yakin semua yang hadir di sini ada yang berhasil menemukan formula. Karena sebenarnya ilmu komunikasi itu, cara berkomunikasi. Komunikasi ini kan sifatnya dinamis ya, parents ya. Artinya bukan ilmu pasti. Satu tambah satu sama dengan dua. Komunikasi ini satu tambah satu bisa dengan 10. Kenapa? Karena kembali lagi ke psikologis anak, ke pertumbuhan anak, ke kebutuhan kita sebagai orang tua. Ada yang orang tua, misalnya contohnya kalau case temanku gitu ya, dia sudah pasti anaknya gadget ketika anaknya sudah usia 4 tahun gitu. Dengan alasan adalah bahwa dia juga harus bekerja sambil di rumah, nggak ada nanny, nggak ada asisten rumah tangga, tapi dikasih waktu. Oke, Senin sampai Jumat anaknya sekolah di PAUD. Nah, Sabtu Minggu karena libur, jadi dikasih reward sebagai bentuk reward gadget itu. Itu pun diwaktuin. Jadi kayak oke, 30 menit atau misalnya 1 jam, 2 jam. Habis itu cara pengalihannya adalah si orang tua ini yang ngajakin main gitu. Dan aku pun juga kadang-kadang kalau misalnya lagi main ke rumahnya, aku juga ikut main gitu kan. Walaupun capek, habis meeting, habis apa tuh kayak, iya, Tante Ita. Karena aku kadang dipanggilnya Tante Ita gitu ya. Jadi kayak kita main mobil-mobilan. 1 jam, 2 jam ngikutin. Tapi di situ akhirnya aku belajar, oh iya ya gitu. Dan ternyata si anak ini berhasil untuk gak nagih-nagih ya karena ya orang tuanya juga berusaha untuk disiplin gitu kan terus si anaknya juga mau nih ada negosiasi. Nah, jadi ilmu negosiasi ternyata bisa diajarkan
ketika anaknya sedini mungkin, anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun itu udah bisa diajarin negosiasi dari sedini mungkin gitu. Kak Dinda barangkali mau sharing ya. Kak Dinda juga boleh kalau sharing dari perspektif Kak Dinda gitu, supaya ini bisa. Nah, ini yang aku mau remind ke para mami-mami dan para parents semuanya yang hadir di sini. Ketika kita mengikuti satu seminar, workshop, latihan, jangan kita langsung kayak telan mentah-mentah apa informasi yang diberikan oleh narasumber. Begitupun aku hari ini jadi narasumber, tapi apa yang sekiranya cocok untuk kebutuhan masing-masing parents, itu yang diambil gitu. Kehidupan ini kan dinamis ya, komunikasi juga dinamis juga. Nah, cara mendidik anak juga dinamis gitu. Kayak nggak bisa nih, menurut psikolog ABC begini, teorinya benar, prakteknya belum tentu. Iya betul, karena kan Iya kan, gitu. lingkungan tuh berbeda-beda gitu kan, lingkungan berbeda-beda, Yes, orang gitu. juga Kita berbeda gitu. benar. Iya, kalau kalau tadi saya setuju dengan negosiasi ya gitu. Nih kalau base dari pengalaman saya nih, ketika anak saya TK gitu, saya tuh memberikan dia sebuah peraturan. Kamu boleh makan permen hari Sabtu Minggu ya, gitu. Senin sampai Jumat tidak boleh makan permen. Dan saya sangat surprise gitu, dia sampai SMP masih begitu. Jadi dia selalu bertanya, saya seperti gini, wow ternyata negosiasi saya dengan dia di TK sampai SMP masih dijalanin gitu. Sampai akhirnya ketika kan dia anaknya udah SMP ya gitu, dan SMA udah saya udah lebih agak ringan lah. Tapi di situ dia selalu gini, mah, ma, kan hari ini kan teman ini ulang tahun gitu kan, dia ngasih permen, boleh nggak makan di hari Jumat gitu ya, karena ada mungkin karena ada spesial khusus, kadang ada yang saya kasih, ada juga yang enggak, tapi dia menghargain gitu kan, dia tuh itu rulesnya dari dia kecil gitu. Jadi tapi mungkin mungkin sekali lagi anak itu berbeda-beda, lingkungan berbeda-beda gitu kan. Jadi mungkin kadang ada hal yang kita bisa bernegosiasi, tapi mungkin ada juga nanti yang mungkin anaknya juga belum bisa untuk melakukan, jangan khawatir karena itu semua tuh udah proses. Seperti yang tadi apa Benar. Kak Dika bilang tadi, terus aja kita coba Benar. gitu. Sampai nanti terus kita Dan bonding. kita nyobanya tuh juga jangan gitu ya Kak Dinda ya, menurutku ya. Maksudnya kayak ada banyak formula dan jangan pernah ngerasa kayak kita stres sendirian gitu. Mami-mami di sini adalah perempuan-perempuan hebat gitu, dan ada kalanya, ada fasenya ngedidik anak tuh capek banget. Aku setuju banget. Ya. Capek banget, rasanya pengen keluar, rasanya pengen, aku boleh nggak sih me time dulu gitu. Boleh banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah ngerasa kayaknya gue moodnya udah nggak stabil, secara emosi udah nggak stabil, kayaknya ngomong ke anak malah memberikan secara nggak sadar kita kayak menularkan energi negatif. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita jeda sejenak gitu, dan bahkan kita bisa komunikasiin. Saya ke adik-adik saya kalau dalam kondisi saya nggak baik-baik aja, saya bilang aku lagi nggak baik-baik aja, jadi aku minta waktu 2 hari, jangan mau ditanyain banyak hal kecuali kalau mau nanya misalnya Mbak makan gitu atau apa gitu, saya butuh berpikir fokus gitu. Kadang hal kayak gitu buat sebagian orang kok "Emang harus ya gue kayak gitu kan yang ngerasain galaunya gue doang." Kata saya, eh, emang aku kalau ngomong kayak gitu emang anak bakal tahu. Nah sekarang poin ini adalah kalau kita nggak ngomong, apakah si anak tahu? Iya. Ya nggak sih? Jadi akhirnya kita hidup, kita sebagai manusia gitu kan, makhluk yang gak sempurna gitu, yang kita bisa malaikat. Kalau misalnya kita dia apain mesti tetap tersenyum enggak gitu. Nah, perempuan-perempuan ini menurutku kita perlu menjalin hubungan yang baik ketika kita misalnya sebagai ibu yang harus ngurusin rumah tangga, yang sambil bekerja dan lain-lain, ada waktunya kok kalau misalnya kita capek, kita istirahat, dan kita juga perlu nih mencari support system secara internal dan eksternal. Secara internalnya ya keluarga kita sendiri. Oke, agak sulit nih keluarga kita, pasti setiap keluarga kan punya masalah yang masing-masing gitu kan. Oke, kita punya support system eksternal, tapi support system eksternal ini jangan orang yang gampang ngomporin. Tapi kita cari orang-orang yang sesama perempuan yang bisa saling mengerti gitu. Ketika kita cerita masalah, dia tuh emang tuh ya, anaknya si ini emang susah banget gitu-gitu kan. Kayak
atau misalnya jadi malah nyalahin dan segala macam. Nah, itu juga hati-hati banget gitu. Karena kalau ada istilah bilang lingkungan mempengaruhi ya benar. Cuma sebelum lingkungan itu mempengaruhi kita, berarti kan kita harus aware dulu nih, kita sayang sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah merasa merasa sendirian ya, parents-parents dan mami-mami. Aku yakin anak-anak di luar sana, anak-anak yang mami dan parents, mereka adalah anak-anak yang lucu, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Apalagi dengan adanya adanya fasilitas kita Zoom sore hari ini gitu ya. Ini akan menciptakan hubungan yang baik gitu. Jadi kayak parents bisa dapat insight, aku juga bisa dapat insight dari para parents dan mami-mami ke Kak Dinda juga dan segala macam. Dan eh, begitupun ketika anaknya mengikuti kompetisi gitu ya di OSK ini, jangan kayak oh ya kita harus menghalalkan segala cara supaya menang ya juga ya, jangan kayak gitu. Jadi kita boleh menumbuhkan sangat amat boleh menumbuhkan rasa jiwa kompetisi kepada anak, karena kan kita eh, orang tua itu kan pengen banget pokoknya once gue udah nggak ada, udah meninggal gitu kan, setidaknya anakku bisa berdiri tegak, bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya lebih baik lagi dari kita orang tuanya. Itu harapan terbesar orang tua gitu. Nah, jadi mumpung kita masih sama-sama nih gitu ya, maksudnya sama sama anak-anak kita diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Jadi kita bisa menurunkan asumsi atau ekspektasi. Aku dulunya nggak bisa melakukan ini, jadi akhirnya anaknya yang diskusi itu juga hati-hati gitu ya. Kita boleh mengajarkan anak untuk berkompetisi, boleh banget punya jiwa yang berambisi, tapi jangan sampai too much, jangan sampai kayak terlalu berlebihan. Ketika misalnya namanya juara kan cuma satu ya, juara satu gitu kan. Terus ada baru di bawahnya dua, tiga. It's okay, kamu nggak apa-apa, sayang. Dapat juara tiga, udah hebat banget loh gitu. Tapi tanpa merendahkan orang lain. Iya ya, harusnya kamu yang jadi juara satu, kenapa jadi dia? Jangan-jangan dia udah main lagi sama panitianya. Jangan gitu. Boleh menumbuhkan jiwa kompetisi kepada anak, tapi kita bisa menanamkan jiwa kesatria gitu ya ke anak baik perempuan maupun laki-laki, jiwa kesatria, jiwa gentleman, jiwa jiwa berani. Iya, saya kalah gitu kompetisi ini. Bisa jadi ini adalah bahan pembelajaran saya untuk lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi jangan berputus asa karena kehidupan akan terus berjalan dan setiap orang punya masanya, setiap anak punya fasenya, setiap orang tua juga punya fase. Keren sekali, Kak. Thank you, thank you. Itu pesan dan pesannya mudah-mudahan bisa terpakai untuk mami-mami yang mungkin lagi pusing gitu ya, tapi juga bisa membuat mami jadi lebih, oh iya berarti aku tidak salah selama ini gitu kan. Oh, ternyata aku hebat gitu. Semoga bisa menyemangati mami-mami di rumah ya. Oh ya, Kak, saya boleh memberikan kesempatan kepada satu orang mami mau bertanya langsung kepada kakak, boleh ya? Silakan Mami, mungkin ada pertanyaan langsung ke Kak Dika. Ada kesempatan untuk satu Mami boleh bertanya. Silahkan. Wah, kalau Mami nggak bertanya, Kak Dinda Ya, bertanya. mami-mami. Oke, mungkin ini apa ada yang via chat ya. Ya. Mungkin kan makin sore mungkin kita agak membatasi pertanyaannya menjadi dua pertanyaan ya. Nggak apa-apa, Kak? Ya. Saya Oke. ikut saja pokoknya. Baik, siap. Nah, di sini nih apa ya? Oh, bagaimana cara efektif untuk bisa deep talk dengan anak? Bagaimana cara efektif? Yang pertama, kita harus mau menurunkan ego kita sebagai orang yang lebih dewasa dan sudah mengarungi banyak fase dibanding anak kita gitu ya. Nurunin ego itu enggak gampang, sama sekali enggak gampang. Jadi kita sama-sama mau menurunkan ego dan sebelum kita ngobrol sama anak, pastikan kita udah ngobrol sama dia dulu.
sendiri. Jadi kalau di komunikasi itu kan ada namanya intrapersonal communication ya. Jadi intrapersonal communication itu kan ngomongin tentang kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Eh, kita mempertanyakan kembali. Saya mau ngomong gitu nih sama saya. Tujuannya supaya, misalnya, tujuannya supaya anak saya lebih baik. Nah, bisa jadi itu diganti tuh kalimatnya. Tujuannya adalah supaya saya dan anak saya bisa jadi lebih baik. Nah, kadang-kadang kita itu kayak, ya aku tuh mau kamu tuh yang lebih baik. Saya mau abang tuh lebih baik, kakak tuh lebih baik. Gitu. Ini lebih baiknya versi siapa nih? Versi orang tua atau versi anak? Tapi jangan-jangan caranya, cara-cara itu yang perlu kita, cara-cara itu yang perlu perlu kita perbaiki bersama gitu. Jadi yang pertama, mestinya kita coba berpikir kembali, evaluasi kembali, kan tujuan kita mau ngomong di ini apa? Apakah untuk mencari kebenaran atau ingin sama-sama belajar dari nol lagi gitu ya? Dan kita kira-kira mau nggak sih nurunin ego kita untuk minta maaf, terima kasih dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pastikan ketika kita ingin ngomong di waktu yang mendukung gitu, di momen-momen yang mendukung. Oke, kitanya aman gitu ya, kita dalam kondisi mood yang oke, anaknya juga kayaknya dalam kondisi mood yang oke. Ada pertanyaan lanjutan, Kak, kalau misalnya anaknya moodnya nggak oke, anaknya masih marah sama saya, gimana gitu ya. Udah, berarti dibujuk rayu anaknya. Anaknya dibujuk, kitanya harus banyakin sabar gitu ya. Jangan kayak, aduh gemes gitu. Karena ketika ngobrol gitu, ada banyak hal yang terjadi. Dan di situ tuh hmm, kita akhirnya kayak sebagai manusia antara anak dan orang tua, pada akhirnya orang tua itu juga nggak selamanya benar, maksudnya pasti ada salah-salahnya gitu ya. Anak juga sama, nggak selamanya salah, pasti ada benernya gitu. Artinya apa? Dua insan saling ngobrol ini ya tujuannya untuk sama-sama lebih baik. Bukan kamu yang lebih baik, tapi kita yang lebih baik. Jadi mungkin kita bisa kayak merubah persepsi yang tadinya kamu lebih baik, tapi jadi kita. Mama lebih baik, ayah lebih baik, kamu sebagai anak lebih baik, kita sama-sama lebih baik. Nah, ketika momennya udah dapet semuanya, yang ketiga adalah kurangi ekspektasi. Kalau bisa ya udah deh, gue ngobrol lillahi ta'ala aja gitu ya buat buat mami-mami yang mungkin beragama Islam gitu kan. Jadi kayak udah lillahi ta'ala aja, serahin semuanya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ngobrol niatnya baik, jangan punya ekspektasi. Perasaan gue kemarin udah niat, udah udah niat baik, udah moodnya oke. Tadi di kantor juga kita dapat reward segala macam. Pas kita ngobrol gara-gara anaknya terlalu reaktif gitu ya. Kalau kitanya ngomongnya lemah lembut, jadi gini loh, nah, kok kayaknya mama ngeliat kamu gini gini gini. Itu yang mama lihat gitu. Misalnya anaknya reaktif gitu ya, terus kita kepancing. Akhirnya sama-sama saling kasih kebenaran. Jadi anak itu di usia-usia di bawah 17 tahun kan mereka butuh bimbingan. Makanya kenapa kalau misalnya kita nonton bioskop, nonton TV, misalnya BO, bimbingan orang tua. 13 tahun ke atas masih butuh bimbingan orang tua. Di bawah 17 tahun. Ya karena memang itu tugas kita sebagai sebagai orang yang dewasa, itu tugas kita sebagai orang tua gitu untuk membimbing. Kalau misalnya mereka reaktif, coba kita pikir-pikir lagi. Jangan-jangan dulu kita di usia mereka kita juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, gimana caranya? Ya udah, ketika mereka reaktif kita biarin aja. Iya. Dan kita bisa ngobrolnya itu sambil ada sentuhan fisik. eh saya sangat percaya, saya orang yang memegang prinsip percaya bahwa sentuhan fisik itu bisa menurunkan segala egonya gitu. Misalnya ketika kita ngobrol, kita bisa pegang pegang pundaknya, terus misalnya kita kayak ini yuk sama-sama deh. Apa namanya kita ngelus-ngelus, bukan ngelus dada kita sendiri ya, karena kita kayak geram gitu. Mama jadi sabar ya, enggak. Tapi kita bisa elus hati anaknya, kita ngobrol sambil pegang kepalanya, terus misalnya kita awali dengan hal-hal yang baik. Nah, karena sebenarnya ketika anak itu sedang aktif, sebenarnya dia sedang mencari perhatian. Iya, betul Dia sepakat. lagi butuh didengerin, dia lagi cari perhatian gitu. Jangan malah kitanya jadi kayak apa namanya kaget gitu. Jadi ya udahlah kalau misalnya intonasinya semuanya sedang di angka do tinggi, nanti jadi nggak ketemu. Karena ketika sesuatu itu dilandasi dengan
less expectation itu rasanya enak banget. Dan pastikan kita belajar untuk apa ya? Belajar untuk memahami perspektif anak. Begitu juga anak gitu ya. Kita kasih pemahaman bahwa orang tua tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang bisa aku share ke para parents dan mami. Semangat ya, karena pasti kita tuh aku aja sebagai anak gitu ya kayak merindukan misalnya dulu waktu masih ada papaku ya aku yang udah segede gini aja orang tua tuh masih nanya kayak kamu pulang jam berapa ya gini akhirnya aku dapet poin-poin aku akhirnya paham kenapa ketika anak sudah beranjak dewasa gitu ya dan kita si anak kadang-kadang ngerasa kayak aku tuh udah gede loh ma aku tuh udah dewasa gitu orang tua akan tetap nganggap kita anak gitu Iya, mau betul. seberapa pun mandiri kita sekeren apapun kita sehebat seranking satu paralel apapun kita tetap anak gitu Iya. mau sampai usia aku udah segini gitu kan dan kita sebagai anak juga belajar untuk memahami juga gitu kan bahwa ya ya gue tuh sebagai anak ya anak tetap anak gitu artinya apa namanya pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu kita sampaikan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan usianya. Kalau masalah marah-marah nggak apa-apa ya, namanya juga manusia, ada hilaf-hilafnya dikit gitu kan. Tapi setelah itu kita sadar, jangan habis itu kita selalu merasa bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan pasti benar. Kita nggak lagi kampanye, kita nggak lagi orasi, kita lagi bangun komunikasi yang sehat sama anak gitu ya. Jadi eh, kita belajar untuk memposisikan, oh kita sebagai orang tua, maka gaya berkomunikasinya harus kita bedakan ketika kita berkomunikasi dengan tetangga-tetangga, kita komunikasi dengan rekan kerja, mitra bisnis dan lain-lain. Setuju. Gitu. Karena anak itu kan si nyontoh orang tua tuh udah pasti banget deh. Pasti ini nggak jauh-jauh ya pohon apa namanya buah nggak jauh-jauh dari jatuh dari pohonnya gitu kan. Istilah itu emang benar gitu. Makanya sebagai orang tua itu juga nggak mudah gitu. Makanya perlu kita sama-sama perlu belajar dan orang tua juga memberikan pemahaman kepada kita. Siap, siap, siap. Waduh, keren banget sih Mbak idenya. Masukannya menarik, menarik. Oke. Wah, I'm sorry, waktu sudah pukul 16.36. Sayang sekali apa waktu sudah sore, jadi kita eh sudah bentar lagi akan selesai untuk bincang-bincang dengan Kak Sandi Kak Dewi. Kak Sandi, Kak Sandi, nggak salah kan, saya jadi grogi kan. Tadi kan terima kasih loh. Sama-sama. Kita Saya bisa juga grogi. ngobrol tentang parenting dengan anak-anak generasi alpha yang luar biasa ini dan juga dengan mami-mami yang selalu tetap semangat menghadapi anak-anak. Mungkin kan perlu kok, Mams, me time itu perlu banget kok gitu dan tidak salah. Jangan kita melakukan me time karena kita pun juga kalau bukan kita menyayangi diri kita siapa lagi, betul Kak Dika ya? Jadi ketika Betul. sebelum kita mengakhiri, Kak Dina mau info kalau ada form feedback yang dapat diisi oleh mami-mami. Sebentar ya, form feedbacknya ada di, oke, sudah ada di kolom chat, bisa dicek. Nanti bisa diisi. Kemudian bagi adik-adik yang sedang menyaksikan, minggu depan kita ada webinar berjudul Becos. Kita akan membahas tentang soal-soal OSK. Jadi jangan lupa mendaftar dan hadir ya. Untuk info lengkapnya bisa dilihat di IG Quark. Nah, sebelum kita bubar, gimana kalau kita foto bersama bersama Kak Dika? Oke, mari kita buka. Yeay. Yuk, Mari yuk, yuk, kita kita buka. buka videonya. Kak Aldi, mungkin bisa bantu untuk mengambil foto, Kak. Bentar ya, kita remove spotlightnya biar kita bisa foto bersama. Dadah! Oke. Kak Aldi sudah siap, Kak? Sudah. Oh, terima kasih. Oke. Ini ada 4 lembar. 4 lembar, ada 4 halaman ya. Ya, siap. Kita mulai. Kita berikan senyum termanis kita, adik-adik dan juga mami-mami. Oke, untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya.
Ya, untuk yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya halaman yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Silakan Aldi. Mbak Dinda. Thank you so much. Baik, Kak Sandika, terima kasih banyak atas waktunya kita bisa bincang-bincang yang sangat menarik. Untuk mami-mami yang ingin tahu lebih tentang Speak Project, tadi sudah ada infonya di kolom chat. Mungkin dapat juga mengunjungi IG dari Speak Project ya Kak Dika ya. Nanti bisa bisa menghubungi dengan nomor kontak yang sudah ada. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar OSK, jangan lupa mengikuti webinar Becos di minggu depan dan juga ceki-ceki untuk IG Quark dan untuk yang belum mendaftar, pasti bisa untuk mendaftar ya. Sampai kita bertemu lagi, mami-mami. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan mari kita bersuka cita kepada semuanya. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi. Dadah! Ya, terima kasih semuanya Terima Mami. kasih. Sehat selalu. Semangat OSK-nya. Jangan lupa mengisi form feedback ya ada di kolom chat. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk pengetahuannya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dida, aku izin live ya. Baik Adika, terima kasih. Terima kasih banyak. Bye-bye, thank you Kak. Salam sehat ya Kak. Untuk teman-teman yang mau mengikuti bahas soal masih minggu depan ya, nanti di tanggal 23 Februari. Nanti info lengkapnya ada di IG Quark ya, bisa dicek. Nanti kita akan bertemu di Zoom juga. Oke, terima kasih. Mohon izin saya matikan Zoom-nya. Sampai kita bertemu lagi. Dadah!